Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng, channel kita tercinta. Oh ya geng, kali ini kita akan bertemu dengan Dayak Bakumpai ya. Salah satu suku Dayak Ngaju yang penyebarannya sangat cepat. Tapi yang paling unik menurut saya dari suku Dayak Bakumpai ini adalah ketika mereka, umumnya kalau suku Dayak itu, begitu mereka menjadi muslim atau akan dicap sebagai Melayu, atau diklaim sebagai Melayu, atau mengklaim diri sebagai Melayu. Ini tidak berlaku dengan Dayak Bakumpai. Kenapa bisa seperti itu? Karena di satu sisi mereka, kalau saya bilang itu jembatan penengah antara budaya Banjar dengan budaya Dayak, dalam hal ini Dayak Ngaju ya. Jadi Bakumpai ini kemudian menjadi gradasi ya, dari kedua suku yang sebenarnya memang masih ada hubungan darah memang. Tapi keunikan Dayak Bakumpai adalah dia menjadi jembatan, dia menjadi penengah antara suku Banjar di satu sisi dan Dayak Ngaju di satu sisi. Inilah kemudian yang menurut saya menjadi kelebihan, keistimewaan sekaligus dari Dayak Bakumpai. Sebenarnya seperti apa sih Dayak Bakumpai ini? Apa solusinya? Bagaimana mereka bisa berkembang? Dan bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan budaya suku Dayak sehingga mereka disebut sebagai Dayak Bakumpai? Langsung saja kita cekidot. Oke geng, Bakumpai ini sebenarnya julukan bagi suku Dayak yang mendiami daerah aliran Sungai Barito. Jadi Bakumpai ini berasal dari kata bas, itu artinya itu memiliki. Kemudian ada kumpai yang artinya itu rumput. Jadi julukan ini bisa kita pahami bahwa suku Bakumpai ini mereka mendiami wilayah yang memiliki banyak rumput. Kalau banyak ditumbuhi haur, itu namanya bahaur. Kalau misalnya banyak ditumbuhi sirih, namanya basirih. Kalau misalnya banyak ditumbuhi pinang, ya bapinang. Jadi sederhana sebenarnya, makanya kemudian ini disebut Bakumpai. Karena apa? Karena banyak memiliki kumpai, ada banyak kumpai di situ. Kalau misalnya di situ ada dauh atau dawuh ya disebut badauh. Jadi kata ba dalam bahasa Bakumpai ini berarti memiliki. Kumpai ini sebenarnya semacam rumput air yang tumbuh di tepi pantai atau di tepi sungai. Batangnya itu ruas-ruas dengan daun memanjang dan berwarna hijau, geng. Menurut penelitian, asal muasal suku Dayak Bakumpai adalah suku Dayak Ngaju sebenarnya ya. Mereka itu berhijrah ke negeri yang sekarang disebut dengan nama Marabahan. Nah, ini salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Barito Kuala geng, atau Batola. Jadi Marabahan atau Muarabahan ini sebenarnya dulu pemukiman yang memang amat penting di Sungai Barito karena terletak di pinggir kanan dari Sungai Barito, geng. Jadi mereka ini ada di seberang muara Sungai Bahan. Dayak Ngaju atau Otdanum yaitu mereka ada Manyan, Lawangan, Dayak Ngaju. Dayak Ngaju sendiri, geng, ini terbagi menjadi beberapa sub-suku yang lebih kecil atau kekeluargaan yang lebih kecil, yaitu salah satunya ada Dayak Bakumpai. Jadi mereka kurang lebih kalau di bukunya Cilik Kriwut itu ada kira-kira kekeluarganya itu ada 53 sub-suku keluargaan. Suku Dayak Bakumpai ini, geng, ini sebenarnya mereka ini tidak cuma tinggal di Marabahan aja, tetapi mereka tersebar memang dari zaman dulu. Jadi mereka ini bisa berkumpul juga di desa-desa kecil sepanjang Sungai Barito. Dan cabang-cabang yang utamanya seperti Pulau Petak, Sungai Patai, Sungai Dayu atau Ayu, kemudian Sungai Karau, ada Sungai Mantalat dan Sungai Teweh. Dan bahkan, geng, jauh di hulu sungai itu masih ada sampai ke Siang Murung sana. Leluhur orang Bakumpai ini adalah Ngabehi Timbang. Jadi anaknya bernama Ngabehi Tua, dan Ngabehi Tua ini beranak Ngabehi Lada. Ngabehi Lada ini orang tua dari Tumenggung Surapati. Jadi pada tahun 1825, geng, Surapati ini sudah menjadi seorang pemimpin terkemuka dari suku Dayak. Kakek dari kakeknya ini adalah pemimpin suku Bakumpai yang menjadi wakil Sultan Banjarmasin di daerah Bakumpai sana. Dan tanah dusun yang berkewajiban utamanya adalah menjaga perkebunan lada dan memungut pajak bagi sultan-sultan di daerah pedalaman Kalimantan. Pada tahun 1714 yang terjadi pemberontakan orang Dayak Ngaju di pedalaman menghasil lada. Sultan berhasil kemudian memadamkannya, dan karena Ngabehi Lada ini berada di belakang pemberontakan ini, kemudian dia melarikan diri ke hulu Sungai Barito sama. Jadi, geng, sesuatu hal yang kontroversial sebenarnya kemudian adalah ketika Tumenggung Surapati ini kemudian muncul menjadi pemimpin suku Dayak, dan sejarah, geng, itu mencatat bahwa kemudian Tumenggung Surapati justru menjadi sahabat kental Pangeran Antasari dalam perang Banjar dan perang Barito.
Karena kenapa? Tumenggung Surapati ini kemudian memainkan peranan yang sangat besar dalam perang Barito, geng. Sampai meninggalnya Tumenggung Surapati menganggap pasukan dan sukunya adalah sebagai pihak yang belum terkalahkan oleh Belanda. Karena itu, geng, dia masih menganggap dirinya sebagai suku atau bangsa yang merdeka. Orang Bakumpai ini menurut cerita rakyat itu dahulunya milik kerajaan yang lebih tua dari kerajaan negara Dipa sebenarnya. Namun dalam perkembangannya tersisih ke Sungai Barito, yaitu Marabahan. Dan dari Marabahan inilah mereka kemudian menyebar ke hulu Sungai Barito sana. Sebagai rumpun dari suku Dayak, besar kemungkinan kan orang Bakumpai ini memang berasal dari hulu Sungai Barito dan hulu Sungai Kayan. Mereka ini dahulu adalah orang Dayak yang biasa hilir ke muara sungai untuk bepergian sesuai dengan keperluannya lah. Lama-kelamaan kemudian mereka bermukim di suatu kawasan Muara Barito dan Kuala Barito yang lebih populer disebut sebagai Barito Kuala. Pemahaman bahwa mereka berasal dari hulu Ngaju ini sangat cocok dengan semacam cerita rakyat yang turun-temurun ada di kalayak di kalangan orang Bakumpai. Ini tutur tinular. Ada cerita yang terkait dengan Patih Bahandang Balau dan Putri Sarudung Malan. Jadi kita dengar dulu ini cerita rakyat ini ya, kita legendanya luhurnya orang Bakumpai. Jadi mereka ini dua bersaudara kembar yang laki-laki dan perempuan. Jadi disebut juga sebagai kembar pengantin. Mereka ini sebenarnya anak seorang kepala suku yang tinggal di hulu Sungai Barito, di kampung Danum Mahantis atau air menitis. Jadi kan di kampung ini biasa digunakan untuk menyebut tempat yang paling hulu dari sebuah sungai ya. Jadi Patih ini tumbuh menjadi bayang gagah dan Putri ini berkembang menjadi wanita yang cantik jelita. Kemudian geng, Patih ini disebut sebagai Bahandang Balau tadi ini karena rambutnya memang ditakdirkan agak merah ya, seperti rambut buah jagung yang tua itulah. Ini menjadikan dia kemudian bertambah gagah lah, ganteng dengan rambut yang berombak-ombak itu. Kira-kira seperti itu. Demikian pula dengan Putri ini. Jadi dia berkembang menjadi gadis remaja yang menawan. Rambutnya panjang, terawat, rapi, dan kalau dia berdiri geng, dengan rambut terurai itu mencapai lantai. Bila rambut itu digelung dan dibentuk indah seperti serudung para wanita waktu itu kalau pergi ke ladang atau malan ya, ladang. Nah, dari situlah kemudian dia dipanggil Putri Sarudung Malan. Banyak pemuda kampung yang mencoba mendekatinya geng. PDKT ceritanya kan, tapi belum ada yang berani berterus terang mengungkapkan lebih dekat lagi. Nah, karena banyak pemuda yang berusaha memikat Putri ini geng, menimbulkan rasa cemburu di hati Patih dan kakaknya. Nah, secara diam-diam kemudian dia juga mengagumi kecantikan adik kembarnya ini. Kemudian Patih ini menjadi serba salah dalam segala tingkah laku dan gerakannya kepada adiknya ini, Putri tadi. Ini nama dia memang Putri ya, nama dia memang Patih, bukan kedudukannya. Nah, kasih sayang dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada adiknya ini ternyata berubah geng. Kemudian karena ada benih-benih asmara, kemudian dia mencintai saudari kandungnya sendiri. Cerita ini hampir mirip sebenarnya dengan cerita anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil yang sama-sama dilahirkan memiliki saudara kembar perempuan, tapi kemudian saudaranya ini mencintai saudaranya perempuan dia. Cuman bagusnya cerita dari orang Bakumpai ini tidak sampai saling terjadi. Kembali kepada cerita Patih dan Putri ini, yang akhirnya Patih tidak sanggup lagi menahan segala perasaan cintanya kepada adiknya ini. Putri kemudian carilah kesempatan berdua untuk menyampaikan dan menumpahkan rasa cintanya nih kepada adiknya ini. Ketika mereka sekeluarga pergi ke ladang, kesempatan Patih ini untuk menyampaikan rasa cintanya nih kepada adiknya tadi Putri. Bagai disambar petir ya. Kaget kali lah Putri. Karena kemudian secara halus dia mengatakan bahwa perasaan itu jangan diperturutkan, hawa nafsu itu. Karena sangat dilarang kawin sedarah atau incest ya, bersaudara kandung, apalagi itu saudara kembar. Nah, beberapa kali perasaan ini dinyatakan oleh Patih geng, kepada adiknya, tapi terus ditolak. Sampai akhirnya kemudian emosi Patih ini naik dan kemudian dia mengancam adiknya ini geng, kalau misalnya tetap tidak mau. Tentang masalah Patih dan Putri ini tidak diketahui oleh orang tuanya. Dan Patih ataupun Putri ini tidak akan menceritakan kepada orang tuanya karena memang ditentang oleh adat. Karena ancaman ini yang kemudian membuat Putri ini nekat untuk berpikir melarikan diri. Caranya dengan mengikuti air Sungai Barito dari kampung Danum Mahantis tadi. Pokoknya entah kemana lah sampai ke muara sana. Nah, alkisah geng, suatu hari ketika Patih dan ayahnya berburu ke hutan, waktu itulah waktu yang tepat menurut Putri ini untuk digunakan melarikan diri menggunakan jukung atau perahu kecil tuh ya. Kemudian mengayuh dan siang malam pokoknya dia mengayuh terus. Apapun yang terjadi pokoknya terus gitu ikut air itu tanpa rasa takut. Kemudian dia juga menghilangkan rasa bersalahnya karena sudah meninggalkan kakak, ayah, ibu, dan keluarganya geng. Putri ini mengambil keputusan tanpa kepastian sebenarnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi singkat cerita geng, akhirnya dia sampai di muara Sungai Baham yang penuh ditumbuhi oleh pepohonan kecil dan semacam rumput air yang kemudian disebut sebagai kumpai. Kemudian dia memilih berhenti di tempat yang ada kumpainya itu atau Bakumpai. Tempat yang banyak ditumbuhi kumpai ini disebut kemudian yaitu tadi Bakumpai.
Bakumpai. Rupanya geng di situ juga ada orang lain yang sudah tinggal, sudah bermukim menetap, yaitu orang Muara atau orang Dayak yang sudah datang dari Udik atau dari Ngaju yang sudah ada di situ sebelumnya. Jadi berbaulah Putri di situ. Dan ketika ada pemuda yang menaruh hati kepadanya, diterimanya dan dia kemudian berkeluarga dan beranak cucu di situ. Konon geng, kakaknya ini Patih setelah mencari adiknya ini bersama keluarga dan orang kampung tidak juga bisa menemukan. Mereka beranggapan bahwa mungkin sudah hilang lah di mangsa binatang buas atau tenggelam di air. Kemudian geng, seiring waktu yang berjalan, secara berangsur mereka dapat melupakan putri ini. Udahlah katanya, move on aja sudah, terima aja ini sebagai musibah gitu. Kemudian Patih Bangandang Balau ini nikah dengan gadis di kampungnya dan juga kemudian beranak bercucu di kampung Danung Mahantis. Itu legenda leluhur orang Dayak Bakumpai. Ada juga memang cerita lain kenapa kemudian disebut Bakumpai. Ini berasal dari nenek moyang orang Bakumpai juga yang bernama Datu Pandung Kumpai Duhung, dari Kahayan yang menetap di Marabahan. Kenapa orang Bakumpai memeluk agama Islam? Ada juga cerita bahwa hal ini karena mereka bertemu dengan seorang yang karismatik. Jadi bila orang ini berdiri di atas tanah gersang, yang tanah itu akan segera ditumbuhi rumput. Dan rumputnya adalah kumpai tadi itu. Sehingga tempat itu disebut Bakumpai. Dan ternyata orang itu adalah Nabi Yullah Khidir alaihissalam yang kemudian menjadikan orang Bakumpai itu tidak ragu-ragu lagi untuk memeluk Islam. Itu geng, dua legenda terkait dengan leluhur orang Bakumpai. Next, lanjut kita. Nah, karena Marabahan ini berperan sebagai pelabuhan geng, maka banyak sekali yang dikunjungi oleh para pedagang dari Jawa, Makassar, Arab, India, Cina, dan tentu saja dari lain-lain. Nah, karena perdagangan waktu itu ramai sekali ya, karena berdasarnya memang laut. Jadi pergaulan dan perdagangan ini ada pengaruhnya dengan penerimaan agama baru, tentu saja Islam. Jadi kalau melihat faktanya, orang Bakumpai sudah sejak lama sebenarnya mengenal Islam itu. Jauh sebelum Pangeran Samudra itu menyatakan diri memeluk Islam. Jadi mereka memeluk Islam itu memang secara sendiri-sendiri saja awalnya, sebelum kemudian dijadikan sebagai dasar kerajaan, dasar kesultanan. Kalau secara keseluruhan, leluhur dari Dayak Bakumpai ini memeluk Islam kira-kira pada zaman pemerintahan Sultan Banjar lah. Karena ketika penguasa memeluk agama itu, otomatis penduduknya pun mulai memeluk. Nah, orang Bakumpai ini, geng, mereka menyebar di sekitar pesisir dan muara sungai. Banyak yang mengembara ke Bahaur, muara sungai Kahayan, atau daerah Lupak, muara sungai Kapuas, ke Pagatan Mendawai di Muara Sungai Katingan, ke Sampit di Muara Sungai Mentaya, dan ke Kuala Pembuang di Muara Sungai Suwian. Dari muara-muara sungai inilah mereka berdagang mudik ke hulu-hulu, geng. Muara-muara sungai ini, geng, dulu ini disebut sebagai daerah burung lapas. Kenapa bisa disebut daerah burung lapas? Karena geng, konon di daerah ini tadinya muara-muara sungai ini tidak berlaku hukum di situ, bebas. Jadi saling menjarah, pokoknya saling sikat itu berlaku di situ. Karena di situ konon menjadi pangkalan bajak laut dulu. Ada yang datang dari pesisir timur Sumatera, kemudian ada yang datang dari pantai utara Jawa. Jadi geng, keberanian pedagang Bakumpai bisa melewati muara-muara sungai ini mencapai Katingan tentu dengan bekal ilmu bagaimana menghadapi para bajak laut ini. Artinya nggak sembarangan, nggak asal berangkat aja pakai perahu besar. Nah, tempat-tempat berlabuh ini seperti Ujung Malatayur, kemudian Muara Lupak, Cemantan, Sungai Hambawang. Nah, itulah kemudian sebab perlu mereka mengenal atau berkenalan dengan para kelompok lanun tadi atau bajak laut. Tentu saja dengan mengikuti sertakan orang-orang yang dari sekitar menjadi anak buah-buah di perahu itu. Beberapa penelitian penyebab utama penyebaran orang Bakumpai adalah akibat terlibatnya orang Bakumpai dalam perang Banjar dan perang Barito. Anak buah perahu tadi, geng, perahu orang-orang Bakumpai yang berdagang ini banyak diambil dari orang-orang muara sungai seperti orang Banjar, Kuin, Lupak, Aluh-Aluh, yang sebagian itu kenal dengan para lanun itu. Jadi hal yang sangat berbahaya adalah apabila perahu itu mati angin dan harus berlabuh lego jangkar yang bisa menjadi makanan empuk para bajak laut kalau tidak punya kenalan tadi, punya ilmu kenal mengenal tadi. Sebagian orang Bakumpai ini tidak terlibat secara langsung dengan perang Barito, tentu mencari tempat yang aman lah untuk berdagang, menjalankan usaha supaya lebih aman kan. Perpindahan orang Bakumpai ke Mahakam ini ada cerita dari Galuh di Long Iram sana ya. Jadi menyebutkan bahwa fase awal orang Bakumpai ke Kalimantan Timur itu karena tekanan dari situasi perang Barito tahun 1863. Jadi geng, banyak orang Bakumpai itu bersama dengan orang Banjar di Buk Cahu, Muara Tawe, dan Marabahan itu menyingkir ke Mahakam untuk menghindari perang yang berkecamuk saat itu. Jadi orang Bakumpai yang terlibat dalam perang Barito, terutama sudah pejuang Bakumpai bersama Dayak Siang dan Dayak Otdano menenggelamkan kapal perang Belanda Onrus. Sejak itu Belanda memburu tokoh pejuang itu, antara lain Temanggung Surapadi dan Panglima Wangkang. Pencarian tanpa batas ini oleh Belanda meresahkan penduduk dan akhirnya penduduk kemudian memilih menyingkir ke Mahakam, khususnya ke Long Iram. Alasan yang sama juga berlaku menyebabkan orang Bakumpai kemudian menyebar ke daerah
daerah Kota Waringin di Kalimantan Tengah. Oke, itu keunikan dari orang Bakumpai ya, atau Dayak Bakumpai, sekaligus menjadi kelebihan mereka. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa like, komentar, dan sharing. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.